Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu sains data pada pengenalan konsep dasar dalam Life Cycle Sustainability Assessment atau ICSA. Sains data merupakan bidang yang menggunakan metode ilmiah, statistik, dan juga sistem untuk mengekstrak pengetahuan dan juga data. Dalam konteks Life Cycle Sustainability Assessment atau ICSA, sains data menjadi fondasi penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan juga akurat. Mengapa sains data sangat penting? Yang pertama yaitu mendorong inovasi menjadi aset yang strategis untuk mendorong inovasi di berbagai macam sektor industri. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data lebih objektif dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, nilai ekonomi dalam analisis data dapat menciptakan efisiensi dan juga membuka peluang untuk bisnis baru. Adapun komponen dasar sains data diantaranya adalah machine learning untuk algoritma yang belajar dari data. Yang kedua, analisis matematis pada pola data, pemrograman alat untuk menjalankan analisis, serta manajemen data untuk menyimpan dan juga mengorganisasikan data. Adapun hubungan sains data dan juga LGSA diantaranya adalah kompleksitas data dari LGSA yang membutuhkan pengolahan data dari berbagai aspek lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Yang kedua, volume data yang besar membutuhkan pendekatan sains dan juga data-data yang cukup sistematis. Selanjutnya, untuk integrasi multidimensi, di mana sains data memungkinkan integrasi berbagai jenis data dari sumber yang berbeda. Hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Adapun siklus hidup data pada CSA diantaranya adalah pengumpulan data dari berbagai macam sumber, menyimpan data dalam format yang terstruktur, mengolah data menjadi informasi, serta menginterpretasikan hasil dari kesimpulan dan juga analisis. Adapun metode analisis dalam data, yang pertama statistik deskriptif yang menggambarkan karakteristik dasar dengan ringkasan. Yang kedua analisis inferensial yang membuat kesimpulan dan juga prediksi secara lengkap berdasarkan sampel-sampel data. Yang ketiga machine learning, di mana menggunakan algoritma untuk menemukan pola dan juga membuat prediksi. Yang keempat modeling sistem yang membangun model untuk mensimulasikan dampak dan juga skenario. Adapun visualisasi data dalam ECSA, yaitu visualisasi data membantu mengkomunikasikan hasil dari ECSA dengan lebih efektif. Kemudian diagram Sankey, peta panas dan juga dashboard interaktif menjadi alat penting untuk presentasi temuan. Adapun contoh dari studi kasus pada sektor energi terbarukan diantaranya terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, dampak lingkungan, yang kedua, dampak ekonomi, serta yang ketiga, dampak sosial. Dengan adanya berbagai macam sektor energi terbarukan itu diharapkan mampu memberikan investasi yang lebih rendah serta biaya operasional juga lebih rendah, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan akses energi serta kesetaraan. Tidak hanya itu, tantangan dalam pengimplementasian LCSA diantaranya adalah persentase kasus dengan ketidaklengkapan data dalam studi LCSA mencapai 42%, dengan tingkat kesulitan dalam menggabungkan data dan juga berbagai macam sumber sebanyak 65%, serta peningkatan kompleksitas analisis dan juga mengintegrasikan dimensi keberlanjutan sebanyak 3 kali lipat kompleksitas. Adapun pengembangan kapasitas dan juga pelatihan diantaranya adalah pendidikan formal, di mana terbagi menjadi program sarjana, program pasca sarjana, dalam sains dan juga data-data keberlanjutan. Yang kedua, pelatihan secara teknis, di mana diharapkan kita semua mampu mengikuti kursus tentang alat dan juga metode analisis dari data ACSA. Yang ketiga, berkolaborasi atau bekerja sama antara ahli lingkungan, data, dan juga pemangku kepentingan. Pengembangan kapasitas pelatihan yang keempat diantaranya adalah sertifikasi dengan standar kompetensi yang menganalisis data untuk ACSA. Adapun kesimpulan dan juga rekomendasi dari pembahasan materi pada hari ini, yang pertama integrasi sistematis secara sains data untuk mengintegrasikan secara sistematis ke dalam metodologi ACSA. Yang kedua, standarisasi perlu distandarkan format data dan juga metode analisis lintas sektor. Yang ketiga, kolaborasi kerjasama antara ahli, keberlanjutan, dan juga pemangku kepentingan. Yang kelima, investasi
seperti tingkatkan investasi dan juga infrastruktur kapasitas sains data. Sekian pemaparan materi pada pembahasan kali ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.